Anak negeri, geser sedikit yuk. Kali ini ke kota tembakau. Sesuai dengan janjiku ya. Aku bakal ajak Mas Ali keliling Temanggung. Kita ke Ngeropoh dulu, soalnya kita mau cari bunga yang berukuran sangat besar. Wah, ini tasnya cilik ya, Bu? Iya. Jarang mekar, nggih. Ya, cari yang gede aja ya. Wah. Bu, saya gede, Bu. Iya, masih banyak. Wah, berarti ini dinengake kemarin. Nah, bener. Yang kita cari adalah bunga bangkai yang sempat heboh di dunia maya beberapa waktu lalu. Wah, coba terus niki. Eman-eman tapi. Eman-eman. Lah niki saged dimasak mboten sipun niki? Ora iso. Pun saged. Kulo tenan. Buat pangon berarti. Iki engko wis ana singkat-singkate kuwi. Walah, wah iya ki. Wis lah, buat ya. Paman. Wah, niki berarti. Wah, ini seger nggih, Bu. Yang sedang kita cari adalah kembang suweg, salah satu bunga dari umbi-umbian yang cukup legendaris di Indonesia. Jauh sebelum ada padi, umbi-umbian seperti ini jadi makanan utama kita loh. Wah, ini gede banget, Ibu. Ya. Wah, mantep iki. Ki bejon dhewe entuk gede ya. Wah, iya. Wah, niki napa Bu niki, Bu? Pohone iki. Wah, ini pun dados pohone. Wah, berarti nengaken mawon Bu. Ini pun niki mawon nggih. Suweg sangat mirip dengan iles-iles dan porang. Semuanya memiliki batang dan daun yang mirip. Bedanya di hasil umbinya nanti. Ketiganya juga mengalami proses hidup yang hampir sama. Dalam satu musim biasanya ada fase di mana batang dan daun tumbuh subur. Kemudian ada fase di mana semua batang dan daunnya layu, terus muncul bunga yang sangat besar seperti ini. Nah, ini kita lagi nyari bunga suweg. Bunga suweg ini masih satu family sama bunga Rafflesia arnoldii. Tapi tenang, ini bukan termasuk tumbuhan yang dilindungi karena masih banyak populasinya, ya, Bu. Iya. Wah. Tapi karena masih satu kerabat, bunga suweg ini juga dapat mengeluarkan aroma busuk loh, terutama saat sore hari. Makanya carinya lebih baik saat pagi seperti ini. Keluarga bunga bangkai seperti ini mengeluarkan aroma busuk untuk membantu proses penyerbukan. Soalnya bunga yang satu ini butuh bantuan lalat hijau. Nah, sudah tahu dong lalat suka aroma yang busuk? Sudah cukup Ki, sudah banyak banget. Kita bawa pulang yuk. Kalau ngomongin soal suweg, memanfaatkan umbi sebagai bahan makanan sudah biasa. Sekarang yang akan kita manfaatkan adalah bagian bunganya. Pertama kupas dulu bunga suweg, pisahkan antara bagian kelopak dan putik bunganya. Nah, yang akan kita ambil adalah bagian kelopaknya saja. Potong-potong, kemudian cuci bersih. Bagian putiknya tidak digunakan karena memiliki rasa yang cenderung pahit. Bagian putik dan benang sari inilah yang menimbulkan aroma tidak sedap. Kalau kelopak bunganya beda. Bagian ini yang bisa dimasak. Titip urus bunga jumbonya ya Mas, biar aku dan Ibu yang urus bahan lainnya. Urusanku jelas bikin bumbu. Haluskan bawang merah, bawang putih, kencur, dan cabai. Kencur gak boleh ketinggalan untuk olahan yang satu ini ya, biar rasanya lebih khas. Selain kembang suweg, ada beberapa sayuran yang akan digunakan sebagai bahan tambahan. Ada lung waluh atau daun waluh yang masih muda, ada tambahan jagung, dan labu siam juga. Udah ada yang nebak kita bakal masak apa? Sebentar, kembang suwegnya udah bersih Ki. Aku rebus dulu ya. Kita lagi mau masak sayur bobor, tapi ditambah dengan bunga suweg ya, Bu. Nah, sebelum kita masak, bunga suwegnya kita rebus dahulu supaya menghilangkan getah ya, Bu. Ben boten gatal ya, Bu. Dengan direbus begini, getahnya hilang, rasa sepetnya juga hilang, teksturnya juga jadi lebih lunak. Nggak perlu terlalu lama yo. Kalau sudah layu seperti ini, itu tandanya sudah matang dan siap untuk diangkat. Nah, nih pun kabeh Bu nih, Bu. Yuk dipripunakan nih, Bu. Diiris-iris. Wah, kok oke ini. Kembang suweg yang sudah direbus tadi, potong lagi menjadi ukurannya lebih kecil, biar lebih gampang masaknya nanti. Oh iya, ada satu lagi bahan yang nggak boleh ketinggalan, kelapa. Soalnya makanan yang satu ini tidak bisa tanpa parutan kelapa. Kali ini parutan kelapanya tidak perlu dibuat jadi santan, cukup diremes-remes seperti ini saja. Ciri khas dari sayur bobor ini dengan menggunakan
parutan kelapa. Cuman bedanya kali ini dimasaknya seampas-ampasnya. Ya kan Mas Oh Ali? iya, iki ben tambah enak toh. Dan tambah enak. Tambah gurih. Sip, sayur-sayurannya sudah siap toh, Bu? Sini, biar aku cicil masak. Pertama, rebus dulu bahan-bahan yang cenderung keras, seperti jagung dan jipang. Rebus sebentar sampai layu, kemudian masukkan juga lung waluhnya. Nah, kalau urutannya begini, semua sayurannya akan matang bersamaan. Semua bahan sudah layu, sekarang masukkan bumbu halus yang ditambah dengan sereh dan salam. Aduk sebentar, kemudian masukkan juga parutan kelapa seampas-ampasnya. Secara teknis dan tampilan, bobor sangat mirip dengan sayur lodeh. Bedanya ya ini, kalau bobor parutan kelapanya masuk semua, nggak cuma santannya. Kalau sudah mendidih, masukkan gula dan garam secukupnya ya Mas. Wah, iki. Wis kabeh. Wis umup ki. Sing utama lah. Wah, iya iki lakone iki. Kembang apa jenenge Mas Kembang Ali? suwek. Oh, kabeh iki. Ya kabeh wis akeh. Oh. Ih, Jus pokoknya. jos iki yo. Campur sik. Kalau bunga suweknya sudah masuk, tidak perlu waktu lama lagi. Soalnya kan sudah direbus sebelumnya. Tinggal tunggu sebentar lagi sampai semua rasanya menyatu. Rasanya Mantap. Mantap tenan. Mas. Mantap. No iki lagi kene yo. Sip, bubur kembang suwek siap bikin perut wareg. Wah, iki wis dadi iki. Wah, mambune enak tenan. Wis go, ayo langsung diserbu mawon. Keluarin nggih. Sama seperti sayur lodeh, bobor adalah makanan berkuah yang memiliki cita rasa segar dan gurih sekaligus. Sayuran yang biasa digunakan untuk bobor, ya lung waluh ini. Tapi bisa juga dikombinasikan dengan bahan lain, termasuk bunga suwek raksasa ini. Kembang suwek ini, kalau tampilannya sih seperti jantung pisang, tapi rasanya seperti lumbu yo. Lumbu. Bener kayak Nah, lumbu. tapi tetap enak ya. Dan rasanya gurih dan juga pedas. Gurihnya karena tadi santan kelapanya yo. Santan kelapanya banyak, ampas-ampase pokoknya. Wah. Sama seperti jantung pisang juga, kembang suwek memiliki banyak serat yang bagus buat pencernaan. Wah, wis enak, banyak manfaatnya juga ya Mas. Pada dasarnya kembang suwek bisa diolah jadi apa saja. Yo seperti jantung pisang. Asal sudah direbus, bunga yang satu ini bisa disulap menjadi berbagai jenis makanan. Nah, tadi kita sudah masak bunga suwek jadi masakan yang berkuah. Sekarang kita mau masak bunga suwek jadi masakan yang kering dan pedes pokoknya. Ya toh? Bener. Wah, makan iki oke toh, lomboke toh. Nah, masakan kita kali ini adalah oseng-oseng kembang suwek yang akan dicampur dengan pete dan rese biar tambah gurih dan manis pedes. Mantap pokoknya. Iris bunga suwek yang sudah direbus sebelumnya. Iris begini agar lebih mudah menyatu dengan bumbu dan bahan lainnya. Karena kita mau bikin oseng-oseng, semua bumbu cukup kita iris. Mulai dari bawang merah, bawang putih, dan cabai. Ada beberapa jenis cabai yang digunakan nih, seperti cabai rawit dan cabai keriting, biar makin gandem. Bumbu tambahan lainnya adalah sereh, salam, lengkuas, dan tomat. Wah, ini sih sudah kebayang ya, gimana enaknya nanti. Wis, ditak terus ke aku wae, heeh. Wis nyo. Sama gawe Aku ngopo ki? Wae geni. Gawe geni Ya karo wis. asane disiap-siapke. Ya oke. Sip. Aduh. Ya udah, sini, biar aku saja yang masak, biar cepet mateng. Oseng-oseng adalah salah satu jenis masakan yang cukup sederhana, karena semua bumbu dan bahannya ditumis semua, mulai dari bawang merah dan bawang putih. Kemudian masukkan juga irisan cabai sampai harum. Nyegrak ta Mas? Wah yo ngi. Wah pedes tenan wis iki. Nyegrak tenan ngene. Sangat kok berarti. Nah, men kalau rasa telepon wong wedok parah. Iya iki lho, waduh. Kalau sudah wangi, jangan lupa tumis juga tomat, sereh, dan daun salam. Salame iki salame. Durung lebok iki. Ah, salam apa? Salam manis apa salam kangen? Wah, nah aku ya salam kangen wae. Oh, assalamualaikumnya. Yo iki lah. Yo, piro iki?
Sip, semua bumbu sudah siap, sekarang masukkan bahannya satu persatu. Mulai dari bunga suwek, buncis, dan pete. Tambahkan juga gula dan garam secukupnya. Kemudian terakhir, masukkan rese. Rese ini bisa bikin masakan lebih gurih loh Mas Ali. Soalnya bisa juga digunakan sebagai penyedap alami. Lagi, wis mateng to iki, Bi? Nang diangkat kuwi wajane. Wah, yo iki tak angkat iki. Waduh iki. Sip, wis mateng. Aku angkat dulu yo. Nah, iki oseng kembang suwek siap dihidangkan. Wah, iki oseng-oseng bunga suwek pun dados nih. Wah, wah mambune pedes. Enak tenan iki ana petene barang yo. Belum banyak orang yang tahu kalau bunga suwek bisa dimanfaatkan sebagai makanan. Biasanya hanya terbuang begitu saja. Makanya, nggak banyak referensi juga cara mengolahnya seperti apa. Tapi karena tekstur awalnya sangat mirip dengan jantung pisang, makanya cara mengolahnya juga mirip-mirip lah. Nah, bunga suwak ini ketika dioseng-oseng, teksturnya jadi seperti jamur kuping. Kok jamur kuping ta? Lah iya Rasane toh. kayak babat ki lho kenyel-kenyel. Lah ora, aku rasanya kok jamur kuping kok. Kok rasane tekstur. Oh iya lah kan podo wae lah nggih. Nah, yang penting enak pokoknya. Enak, rasanya pedes, gurih dan campuran pete dan juga resenya jadi sedep ya. Wah, enak toh. Wah. Mantep oke. Dan ada asam-asamnya sedikit karena ditambahin tomat. Ternyata berbeda olahannya, beda juga kesan tekstur dan rasa yang ditimbulkan. Wah, jadi lebih beragam ya. Asal kreatif, sesuatu yang biasanya dibuang begitu saja ternyata juga bisa dimanfaatkan. Karena sejatinya, semua yang di alam itu bermanfaat. Karena alam memberikan banyak manfaat.